Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kembali kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita datang kepada Tuhan bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Mari kita datang dengan hati penuh rasa haus kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, Sang Sumber air kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanya Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku.
setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus kekasih kami, hanyalah Engkau. Kekasihku, hanyalah Engkau, hanya Engkau Tuhan. Namamu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau kekasih hati kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali datang kepadamu, bagaikan seorang yang sedang jatuh cinta menantikan saat boleh bertemu dengan pasangannya. Demikian kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami, hidup kami. Kami ingin mengalami perjumpaan secara pribadi terus dengan Engkau Tuhan. Karena memang benar-benar Engkaulah kekasih hati kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang akan kami pegang teguh hingga akhirnya. Bawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Bahkan lewat firman-firman perkataan-Mu, Tuhan, berbicaralah pada kami, karena kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari berikan kami tanah hati yang baik, telinga rohani yang baik, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah sampai di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7. Puji Tuhan, ya. Seperti yang saya katakan,
Karena ini surat kepada orang Ibrani, jangan heran, ada banyak sekali ayat-ayat perjanjian lama, ada banyak sekali hal-hal perjanjian lama yang dibahas di sini. Ya, tentu bukan dibahas secara hurufiahnya, tetapi ternyata ada arti-arti rohani di dalamnya, ya, yang disampaikan kemudian dalam pasal-pasal ayat-ayat yang kita baca di kitab Ibrani. Oke, kita akan lihat sekarang Ibrani pasal yang ke-7. Kristus dan Melkisedek. Ya, puji Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih tinggi, bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, gitu. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan. Di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi ketika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal.
Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat sebagai imam, untuk menjabat imam, ya. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah daripada orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ya, sebenarnya ada banyak sekali pengajaran yang dapat diajarkan di sini, tetapi tentu tidak akan cukup waktu kalau kita membicarakan semuanya. Ya, mungkin Bapak Ibu bingung, ini ngomong apa sih? Tapi mungkin ada beberapa di antara saudara yang rajin baca Alkitab, rajin baca Perjanjian Lama, langsung memahami ya apa yang dikatakan dalam pasal 7 ini. Tetapi saya akan ajak kita langsung saja mengulang ayat 19. Ya, kita akan lihat ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat mengajarkan kepada manusia, ini dosa, ini bukan dosa. Hukum Taurat memberikan sebuah petunjuk. Ini dosa, ini yang dimau oleh Tuhan. Ini perintah Tuhan. Ya, ini dosa, ini perintah Tuhan. Sebenarnya baik sekali hukum Taurat itu. Tetapi kita tahu bahwa ternyata hukum Taurat yang memberitahu manusia tentang dosa dan akibat dosa adalah kematian, penghukuman kekal. Ternyata hukum Taurat itu tidak berhasil membawa manusia mendekat kepada Allah untuk hidup menurut perintahnya. Banyak manusia yang gagal untuk hidup menurut perintah Tuhan. Mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu apa yang dimau Tuhan, mereka tahu apa itu dosa, kita tahu apa itu dosa. Ini dosa, ini bukan dosa, kita tahu. Lewat hukum Taurat kita tahu. Tetapi ternyata hanya mengetahui itu saja tidak membuat kita mampu seringkali untuk bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Akhirnya kita merasa semakin jauh dari Tuhan. Karena kita menjadi semakin sadar, duh aku ini dosa ya. Aduh sudah, beberapa orang bahkan mungkin berkata, aduh sudahlah saya ini sudah bobrok, sudah gak ada harapan lagi, sudah saya terus-terusin aja dah. Udahlah saya sudah bobrok, pasti nanti mati masuk neraka. Mungkin ada yang berkata begitu ya. Karena saya sudah pasti mati masuk neraka, jadi di dunia saya mau senang-senang. Toh ya saya mati masuk neraka, sudah bobrok saya. Tapi kemudian kita di dalam Kristus diberikan sebuah pengharapan baru, kata tadi kitab Ibrani pasal 7 ayat 19. Pengharapan yang baru, perjanjian yang baru yang membawa kita mendekat kepada Allah. Perhatikan kata mendekat kepada Allah. Karena perjanjian baru di dalam Kristus bukan hanya didasarkan pada kita tahu ini dosa, ini bukan dosa. No.
tapi didasarkan pada kamu mendapatkan hidup yang baru. Saya dan saudara mendapatkan kehidupan yang baru, dimampukan dalam kehidupan yang baru untuk hidup menurut kehendak Allah. Saudara dan saya bagaikan diubahkan. Kalau yang tadinya hanya disuruh untuk menjauhi dosa dengan tubuh yang lama, dengan sifat yang lama, dengan kemampuan sendiri seolah-olah kita tidak mampu. Tapi di dalam Yesus kita diberikan keselamatan, bahkan kita dirubah, memiliki kelahiran yang baru, memiliki hidup yang baru, yang mana itu memampukan kita untuk hidup menurut kehendak Allah. Dan itu mendekatkan kita pada Tuhan. Pengharapan yang baru itu bukan memandang pada kita, kamu berdosa, kamu gak layak dekat dengan Tuhan. No. Tapi pengharapan yang baru itu berbicara, kamu sudah dilayakkan untuk mendekat pada Allah. Dan itulah pengharapan yang kita miliki. Perhatikan kata-kata kuncinya, mendekat pada Allah. Jadi jelas sekali Tuhan sangat ingin kita hidup dekat dengan Dia. Saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan dalam Yesus, kalau saudara dan saya tidak mau hidup dekat dengan Tuhan, rugi. Karena perjanjian yang baru itu ada, pengharapan yang baru itu ditimbulkan, supaya saya dan saudara hidup dekat dengan Tuhan. Dan ketika saudara hidup dekat dengan Tuhan, hidup yang baru semakin nyata. Dengan sendirinya kita akan hidup menjauhi dosa. Kita akan semakin hidup berusaha menyenangkan hati Tuhan. Mari datang mendekat pada Tuhan. Mari lebih dekat dengan Tuhan. Mari ambil waktu lebih banyak saat teduh. Jangan anggap saat teduh itu buang waktu. Lebih baik bekerja. Memang seolah-olah bagi manusia duniawi itu buang waktu. Tapi percayalah itu bukan buang waktu. Karena ketika kau mengambil waktu buat Tuhan, Tuhan yang akan bekerja dalam hidupmu dengan luar biasa. Yuk lebih dekat dengan Tuhan. Yuk kita akan berdoa sama-sama buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Thank you, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat kepadamu. Karena kami tahu itulah yang kau mau dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kau tolong kami, siapapun kami hari ini yang mengikuti saat teduh ini, untuk memiliki jiwa yang betul-betul mencari Tuhan seperti rusa yang haus, seperti seorang yang menanti-nantikan kekasihnya datang. Biarlah kami benar-benar menjadi pribadi yang mengasihimu dan dekat denganmu Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Kita perlu doakan terus mereka. Ya, ayo kita akan berdoa sama-sama. Baik, mari kita akan lanjutkan doa kita. Ya. Tuhan, kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa, menderita aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Bapa, kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kiranya Tuhan akan tolong mereka, kalau boleh lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang tercinta Indonesia. Kiranya berkat-Mu ada atas Indonesia. Damai-Mu ada atas Indonesia. Pertolongan-Mu terjadi atas Indonesia. Mujizat-Mu terjadi di Indonesia. Bahkan penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia. Dalam nama Yesus, kiranya banyak jiwa boleh dituai untuk kerajaan-Mu di Indonesia. Tuhan, juga tentu kami berdoa ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Tuhan, kami juga bersatu hati untuk hamba-Mu
maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu. Cukupkan juga kiranya segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif, kami dapat lebih baik melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Engkau memberkati jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Baik di pelosok-pelosok, di penjuru dunia dimanapun, Bapa, kiranya Kau berkati mereka. Kiranya Kau memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Dan kiranya Kau akan memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang baik kepada jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, dan keluarga mereka. Hamba berdoa, kami berdoa, jangan biarkan ada satupun dari anak-anak-Mu yang terhilang Tuhan. Sekalipun kami tahu di Indonesia tekanan hoax itu begitu gencar sekali, berusaha menghancurkan iman Kristen. Tapi kami percaya Tuhan akan menutup bungkus anak-anak-Mu dimanapun berada, tetap beriman sampai akhir hidupnya. Kami juga berdoa Bapa, bila ada di antara saudara-saudara kami yang sakit hari-hari ini, kami bersatu hati. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah. Kalau misalnya masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni dan tunjukkan salah kami di mana, agar kami juga Tuhan kiranya berikan kekuatan untuk kami mampu bertobat sungguh-sungguh kepada-Mu. Dan kami percaya melalui pertobatan ada pertolongan bagi kami. Dan kiranya dalam segala apa yang kami hadapi Tuhan, kiranya Kau memberikan kami damai sejahtera, sukacita dan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Dan kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terbelenggu, terikat oleh kuasa dosa, perdukunan, apapun itu, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa iblis, kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, hai iblis, kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bungkus kami dan keluarga kami Tuhan dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa dalam pergumulannya masing-masing. Ya, kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Kita akan tutup dalam doa. Sekarang Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.